Pemeran film dewasa Siska E diperiksa secara kejiwaan di gedung Bitdokes Polda Metro Jaya. Ya, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan terkait dengan kondisi kejiwaan Siska E. Hari ini Bitdokes Polda Metro Jaya memeriksa kondisi kejiwaan Siska E. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kejiwaan Siska E lantaran kuasa hukumnya menyebut bahwa Siska E mengalami gangguan jiwa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan dari tanggal 29 Januari hingga hari ini Siska E telah menjalani pemeriksaan sebanyak 4 kali, yakni 2 kali pemeriksaan psikologi klinis dan 2 kali pemeriksaan psikiatri. Atas koordinasi itu telah dilakukan setidaknya 4 kali proses pemeriksaan terhadap tersangka S. Pemeriksaan terhadap Siska E ini merupakan rangkaian dari penyidikan yang dilakukan penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait kasus film porno yang melibatkan Siska E. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 100 hari sudah eskalator di stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat tidak berfungsi atau mati total. Sejumlah pengguna komuter lain menggelar aksi protes dan menabur bunga serta ucapan bela sungkawa. Sejumlah pengguna komuter lain menggelar aksi protes dan menabur bunga serta ucapan bela sungkawa atas tidak berfungsinya eskalator di stasiun Bekasi. Dalam aksinya, pengguna komuter lain membawa miniatur makam dan karangan bunga sebagai simbol matinya fasilitas publik yang sudah 100 hari tak kunjung diperbaiki oleh pihak PT KAI. Keluhan sudah disampaikan kepada pengelola stasiun Bekasi, namun belum juga direspon serius. Para pengguna KRL menyebut eskalator di stasiun Bekasi ini sangat dibutuhkan oleh para pengguna kereta di stasiun Bekasi karena tidak semua pengguna kereta memiliki fisik kuat untuk menaiki tangga, terutama bagi mereka yang berusia lanjut dan membawa barang. Ya, ini sudah hari ke-100 eskalator Bekasi mati. Kita bisa melihat pelayanan publik yang terbengkalai dan sepertinya tidak ditanggapi secara serius. Jadi kami dengan aksi ini mendoakan mudah-mudahan pengelola stasiun, kemudian KAI juga diberikan kekuatan untuk segera menghidupkan kembali eskalator yang mati ini. Protes matinya eskalator di stasiun Bekasi sebelumnya juga telah dilakukan secara masif di media sosial. Namun hingga kini tidak pernah ada respon dari pihak PT KAI. Para pengguna kereta komuter lain berharap agar pihak PT KAI segera memperbaiki fasilitas publik eskalator yang saat ini tak berfungsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Gorontalo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Api muncul dari karburator saat kendaraan sedang dikendarai oleh pemiliknya. Warga serta pengguna jalan terkejut melihat sepeda motor terbakar di Jalan Gorontalo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis siang. Kejadian bermula saat sepeda motor sedang dikendarai pemiliknya. Saat melintas di Jalan Gorontalo, sepeda motor mendadak mati mesin, lalu tiba-tiba api muncul dari karburator hingga membakar bagian mesin. Kejadian ini langsung menjadi pusat perhatian. Pagi belum ada. Dari pagi tuh motor normal. Oh, normal aja. Terus kalau ini motor jenis apa? Kopling itu, Pak? Iya, kopling. Bapak sendiri? Sendiri saya. Ada luka nggak, Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Akibat terbakar, motor tersebut hanya menyisakan kerangka. Tidak lama kemudian, petugas dari Polsek Tanjung Priuk datang meninjau lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, sebuah truk tronton menabrak sebuah rumah makan serta sebuah mobil yang terparkir di halaman warung di Sragen, Jawa Tengah. Beruntung pemirsa, kecelakaan tersebut tidak memakan korban jiwa. Sempat terekam CCTV warga, kecelakaan truk tronton dari arah barat ke timur di Jalan Raya Solo, Sragen, Jawa Tengah.
Truk kehilangan kendali melaju ke kiri jalan dan menyerempet pohon hingga akhirnya menabrak pagar rumah makan. Setelah menabrak pagar, truk juga menabrak sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah makan. Mobil tersebut mengalami kerusakan parah di bagian belakang dan samping. Kejadian tersebut menarik perhatian warga dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di lokasi. Saya itu lepas, tiba-tiba setir itu ke kiri sendiri, tak banting ke kanan nggak bisa setirnya, dan ngiri terus, derotnya lepas. Bus hilang kendali pada saat berjalan dari arah barat menuju ke arah timur. Truk tersebut hilang kendali, kemudian truk tersebut menabrak pohon, kemudian menabrak pagar rumah, menabrak kanopi rumah, teras rumah, dan juga satu buah unit mobil Karimun, Suzuki Karimun. Untuk korban jiwa sendiri, alhamdulillah tidak ada. Beruntung kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan truk berhasil dievakuasi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang suami membawa istrinya yang lumpuh berobat ke rumah sakit dengan gerobak di kota Lubuk Linggau, maksud kami, Sumatera Selatan. Sang istri menderita sakit sejak 8 tahun lalu. Ya Allah, sakit pada seko. Inilah rekaman video amatir yang merekam seorang suami mendorong istrinya menuju poliklinik rumah sakit. Sepasang suami istri ini diketahui bernama Parmin dan Rismiwati, keduanya warga RT 04, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Keseharian Parmin bekerja sebagai tukang gali sumur dan kuli bangunan. Mereka tinggal di kontrakan dan hidup serba kekurangan. Sekarang ini tidak bisa berjalan di antara 4 bulan ini, 3 bulan lagi tidak berjalan. Jadi makan disuapin? Makan disuapin. Gitu ya? Nah, selama ini dia ngesot, aku masih bekerja di lahan, pekerjaanku tukang gali sumur di lahan. Jadi kalau bapak kerja, ibu dibawa? Tinggal dia apa sama anak ini, waktu dia masih bisa ngesot. Iya ya. Parmin berharap kepada pemerintah agar dapat membantu istrinya mendapatkan perawatan. Ia juga berharap istrinya mendapat hidayah dan bisa sembuh kembali. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Institut Teknologi Bandung akhirnya meminta maaf atas kegaduhan akibat kebijakan pembayaran uang kuliah atau pembiayaan uang kuliah tunggal melalui skema cicilan dan pinjaman online. ITB pun menyebut skema pembayaran melalui pinjol sebagai solusi alternatif. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung turun ke jalan protes terkait kerjasama Rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa menilai ITB tidak memberikan keringanan kepada mahasiswa yang tidak mampu sehingga menawarkan solusi melalui pinjaman online. Namun pihak Rektorat membantah kabar ITB menjadikan pinjol sebagai opsi utama dalam pembayaran UKT. Asalkan kalau belum tahu dalam gitu kan ya, yang dimengerti aja, yang ditampilkan itu kan biasa ya. Tapi nanti kalau sudah dapat informasi lebih lanjut, oh iya. Nah ini edukasi ya terkait dengan masalah fintech ini penting berikutnya, karena kedepannya kita ekonomi karena digital ini makin besar. Pak, berarti penekanan menampik ya untuk mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan fintech ini dalam ini berarti? Menampiknya tuh maksudnya ya kita tidak terus kamu kalau ini kesana ya, bukan gitu. Sebelumnya ramai di media sosial, ITB menawarkan solusi pinjaman online untuk membayar biaya kuliah. Kebijakan ini mendapat beragam reaksi dan komentar dari masyarakat, diantaranya menyayangkan mengenai sikap ITB sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia seolah-olah melegalkan pinjol. Institut Teknologi Bandung pun akhirnya meminta maaf terkait kisruh yang terjadi akibat kebijakan pembayaran uang kuliah tunggal dengan skema pinjaman online melalui platform Dana Cita. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan.